Wih, Kang Kurnia lah. Gimana kabar Kang? Gimana Kang kabarnya Kang? Tahun 2024 nih. 2024. Kita sekarang nggak berdua nih Kang. Iya. Kita kedatangan teman-teman lagi nih dari Iya. komunitas kita. Ini ada Teh Eca ya dari Iya. Valuable ID. Mungkin Teh bisa berkenalin dulu nih ke teman-teman yang baru ini nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Esa. Aku dari Valuable. Mungkin kalau misalnya di episode airdrop sebelumnya kalian pernah ketemu sama Dori, sekarang ketemunya sama aku Esa. Oke, Gitu. berarti ini masih satu geng ya sama Kang Iya, Dori masih ya. satu geng. Nah, ini Kang Dorinya kebetulan teman-teman lagi ada urusan, dia harus pulang dulu ke Purwakarta. Ini ada wakilnya nih, Teh Eca. Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Ini di episode kali ini kita akan ngobrol banyak ya. Banyak. Mungkin kita mau ngebahas dulu market kemarin kan agak rame tuh Bitcoin down gitu ya. Bener-bener. Ada di komunitas juga agak-agak ini gimana kayak gimana. Menjalan ETF juga mungkin kita akan Iya, ngobrol-ngobrol terus. Mungkin kita akan lebih banyak tanya nih ke Teh Eca gitu mengenai airdrop. Kemarin kan kita udah sempet bahas ya Iya. kalau airdrop itu ternyata ada jenis-jenisnya nih. Mungkin di 2024 ini banyak juga sih di komunitas kita yang responnya positif, pengen nyoba di airdrop. Mungkin persiapannya apa aja mungkin nanti sama Teh Eca di spill aja gitu Teh. Oke. Oke, siap. Oke. Ini episode keberapa ya berarti ya? Keempat ya. Iya. Ngomong kripto ini kita dari Upset Beat, saya Anli, ini ada Kang Kurnia dari Everson Trading juga, sama ada Teh Eca nih dari Valuable ID. Untuk teman-teman yang mau join di komunitas kita itu nanti ada di link deskripsi yang di bawah ya. Join aja lah, free, kita mah nggak ada ini, Iya. santai-santai aja. Oke, Kang, ini kemarin gimana Kang? Aduh, Bitcoin kok bisa sampai ngedangnya gitu Kang nih, pada soak semuanya. Kaget Kang. nih, jujur. Karena Kaget. karena saya jual. Well, berarti ya. Ini dia Nggak, tadinya bercanda. Jadi well ya. Pantes, aduh, ini sampai ngedangnya parah loh itu 11%. Lumayan. Tapi sekarang Bercanda. udah agak naik lagi, Udah mulai cuma naik kayak lagi. belum stabil gitu Iya, kan. iya. Kayaknya ini mendekati tanggal 10 itu mau ada ETF itu gimana? Pemanasan Kang? buat ETF kayaknya ya. Ini baru pemanasan ya? Iya. Sebenarnya sih gini ya, kalau saya ngelihatnya bukan dari kenapa damnya ya. Iya, iya. Saya mau ngelihat mungkin di dunia kripto ini kita harus lebih hati-hati, mungkin banyak yang bisa kita pelajari. Benar. Soalnya kan kemarin itu ada yang bilang bahwa ETF bakal ditolak tuh apa? Matrix Sport ya kalau Iya, nggak salah. Mas Sport betul. Ya ibaratnya kan itu ya dia organisasi yang cukup besar, tapi kan selama mungkin setahun atau 1,5 tahun belakangan ini kita nggak pernah dengar Matrix Sport. Kan tiba-tiba ada Matrix Sport bilang ini Iya, benar Iya. juga. digagalin terus Iya. turun gitu. Iya. Itu kan nunjukin aja sebenarnya mental kita para retail gitu ya. Bukan kita, kalian sayang. Well sendiri. Kalau maksudnya mental para retail itu Iya. selalu ngelihat selalu labil lah ya, kayak bocah gitu ya. Ada gini dikit panik, gini dikit panik Iya. ya, gitu. Mungkin yang saya lihat tuh kayak gitu. Ada jadi ya itu masih nunjukin bahwa market crypto ini masih butuh waktu untuk mature lah. Nggak kayak misalkan emas gitu atau pasar saham ya ada manipulasi juga, cuman nggak separah kripto gitu. Kan masalah isu yang kayak gitu aja langsung semuanya kena gitu kan. Iya. Ya tapi Iya. emang dahsyat banget ya Dahsyat. imbasnya. Itu tuh baru Iya. kayak dia tuh spekulasi berarti kan. Iya, cuman Dan- ada hedge fund yang nggak terlalu gede untuk Iya. Matrix Sport itu kan. Betul. Bilang katanya, woi ini kayaknya bakal ditolak nih. Langsung semua. Padahal masih kayaknya ya. Iya. Baru kayaknya dan emang itu tuh hedge fund yang baru kita kayak yang baru dengar gitu kan kalau yang kemarin-kemarin ada Fidelity, BlackRock, oke Saya lah. pribadi, sebenarnya kalau saya pribadi pernah sih ketemu sama orang Matrix Sportnya yang di Indonesia. Oh gitu. Tapi itu 2022 tengah-tengah, jadi udah lama banget. Dan itu memang mereka basisnya bukan di Indonesia gitu. Jadi dan mereka mau masuk ke Indonesia tapi nggak jadi waktu itu segitu sih. Oh. Yang ketemuan sama saya nggak tahu kenapa ya gitu. Ya akhirnya ya udah mereka tiba-tiba analisa katanya nggak jadi. Iya, tapi kalau saya baca-baca gitu kan Teh, Iya. itu tuh sebelumnya si Matrix Sport itu memperkirakan bahwa Januari Bitcoin itu mau di 50.000. Nah, cuma kemarin berubah pikiran yang katanya bakal ditolak dan kemungkinan ditolak itu diundur sampai kuartal 2 2024. Itu harga turun dan prediksi dia tuh dari yang 50.000 katanya kayaknya bakal turun dulu deh ke 38.000-an. Itu gimana kan? Saya mau seuzon sama mereka ya. Seuzon dikit ya. Oh nyerang apa gimana? Ya semua suzon. Pas kemarin dia tuh udah beli, bilang mau ke 50.000 biar orang pada masuk. Oh. Sekarang nih kalau udah profit dia Iya. bilangnya ini mau ditolak biar ya dapat liquidity buat jual gitu. Atau dia mau nyerap lagi buat biar bisa beli di bawah gitu kan. Iya sih. Kayak Tapi gitu. kalau di kripto tuh itu masih masuk akal ya. Karena Iya. kan kapitalisasi di kripto sendiri kan masih kecil kan. Betul, Ya. Masih iya. di bawah 2 triliun dolar. Iya. Itu heboh banget. Ya, itu nunjukin juga sih seberapa mudahnya kita dimanipulasi gitu aja sih. Masih butuh waktu buat
kita lebih dewasa lagi sebagai pasar gitu. Nah ini ada yang menarik juga nih Kang Teh, di komunitas kita tuh banyak yang nanya nih. Nah ini menjelang tanggal 10 nanti gitu ya. Sebenarnya apa aja nih yang harus kita persiapkan gitu? Apakah kita cocok entry sekarang atau nunggu dulu wait and see atau kayak gimana nih Kang nih? Gimana ya, mau saya kasih cocok logi saya? Iya dong, nggak apa-apa. Iya. Kita share. Sebenarnya kan ETF itu kita biar pada paham juga ya ETF itu apa gitu. Jadi sebenarnya ETF spot itu kan intinya membuka akses bagi orang-orang istilahnya traditional finance ya untuk invest di Bitcoin. Jadi mereka nggak beli Bitcoinnya tapi invest di perusahaan yang megang dana buat muter Bitcoin itu kayak gitu ya. Mungkin kayak reksadana atau cocok nggak disebut reksadana? Mirip kayak gitu sih. Mirip kayak gitu sih ya. Iya. Nggak sama banget tapi mirip dengan reksadana gitu. Tapi kan yang jadi masalah di situ tuh kalau misalkan itu udah di-approve, berarti membuka akses bagi mungkin puluhan miliar atau triliunan dolar di luar sana untuk masuk ke kripto. Logikanya kalau duit segitu banyak masuk, maka Bitcoin bakal naik. Logika sederhananya gitu. Betul. Tapi ada tapinya. Tapi orang-orang menyangkanya kayak gitu Kang, betul. Mungkin sebagian besar. Tapi apa nih yang kita harus concern nih? Yang punya duit miliaran dolar, triliunan dolar di luar sana, nggak mungkin kayak kita langsung masuk all in market buy. Kalaupun di approve, mereka masuk pasti pelan-pelan bertahap gitu. Nggak mungkin begitu tanggal 10 di approve, jebret langsung kali 3, nggak mungkin kayak gitu kan. Pasti naik dulu, naiknya berkala, atau bahkan mereka akan memanipulasi buat dapat harga yang lebih bagus. Nah itu bisa begitu aja. Kalau ditanya ETF bikin kripto naik nggak? Menurut saya bakal bikin naik, mungkin bisa sampai 10-20 kali lipat, tapi nggak mungkin di hari yang sama, mungkin perlu waktu beberapa tahun dulu. Betul. Sama kayak halving, orang bilang habis halving pasti bull run. 2020 kemarin halving diem aja dulu, baru pas Desember baru mulai naik banget. Iya, menjelang 2021 baru ada pergerakan. Jadi mungkin cara pikirnya kita lebih ke situ. Jadi masalah mau nanti jangan berharap kita beli sekarang, nanti pas tanggal 10 di approve atau naik gitu. Sebenarnya lebih ke kayak gitu sih. Tuh, ini benar nih teman-teman, karena gitu ya kalau di sudut pandang Wells loh. Bukan dari saya Wells. Sudut pandang Cikong nih. Kalau kita detail sih nggak bisa ngomong apa-apa ya, kita hanya mengikuti pergerakan bandar ini aja teman-teman. Tapi itu menarik sih kan, karena gini, di kripto tuh sindrom FOMO tuh sangat kuat. Orang tuh kayak yang, aduh ini udah naik jangan ketinggalan nih, gini tuh. Masih di komunitas kita tuh banyak yang ini gimana nih, cocok beli nggak? Ini gimana tuh? Udah naik 5 kali lipat, ditanya beli atau enggak? Iya, udah tuh dipucuk gitu ya, udah ATH baru, beli nggak sekarang kita putar gini kayak kan kita sebagai trader logika aja, udah ATH baru, ya tunggu dulu lah santai sampai. Kecuali kalau emang investor, oh ya udah saya mau beli, mau ditahan sampai 5 tahun ke depan, ya beli aja sekarang gitu kan. Nah kalau kayak gitu beda lagi cerita. Beda, masalahnya kan mereka mau posisikan diri sebagai trader, beda tuh kalau gitu mah, apalagi pakai leverage. Wah itu yang riskan tuh. Salah, Di futures, udah aja pemula, futures market, leverage gede udah. Oh itu teman-teman tuh, jadi ya ini menghadapi 2024 tuh, kita kan di video sebelumnya udah bilang ya jangan terlalu FOMO, walaupun kita tuh ada halving, ada ETF, tapi tetap semua itu ada proses. Ada satu lagi loh. Apa tuh Kang? Sidangnya CZ. Kita lupa itu agenda termasuk salah satu agenda penting di kripto juga tuh. Itu bulan Februari kalau nggak salah. Februari ya. Nah itu bisa. Itu kita nggak tahu gimana bisa wildcard banget itu. Kemarin aja TZ baru ada berita-berita kayak gitu kan, ibaratkan turun juga, apalagi BNB ya paling parah waktu itu. Ini apalagi misalkan nanti emang benar-benar divonis bersalah. Mau itu dia setahun atau cuma 6 bulan tapi dia bersalah tuh ketok palu udah sih pasti berpengaruh banget sih kita. Nah ini dari segi trader tuh kayak gitu teman-teman nih, makanya untuk menghadapi 2024 tuh apa ya saran-saran dari Kang Kurnia tadi tuh didengar teman-teman, jangan terlalu FOMO lah gitu, kita harus tetap jaga money management, kontrol resiko juga gitu. Nah ini di komunitas juga kita tuh karena video yang kemarin sama Kang Dori itu jadi banyak yang nanya tentang airdrop nih Kang. Nah gitu. Sebenarnya airdrop itu saya rasa jauh lebih aman gitu daripada kita trading. Betul. Karena kalau trading itu kan resikonya pertama resiko duit, kedua resiko buang-buang waktu. Udah entry nggak naik-naik. Nunggunya lama lagi. Tunggu lama pas dijual naik. Nah kalau airdrop itu mungkin kalau saya sepengetahuan saya ya, kita memang banyaknya menghabiskannya waktu, tapi bukan uang. Betul. Ya nggak apa-apa, ibaratnya jadi kayak kita kerja aja gitu kan, kesempatan dapat uang. Cuman mungkin ke yang ahlinya nih sekarang nih untuk penjelasinnya nih. Karena menariknya tuh memang kalau trading itu kita wajib punya modal kan. Iya betul. Harus kita injek dulu nih. Kalau kemarin kan kata Kang Dodi itu kalau airdrop itu memang ada berbagai jenis ya ya. Ada yang gratisan sama yang yang ngeluarin modal itu. Itu namanya apa kemarin itu ya? Retroaktif itu ya. Nah ini banyak teman-teman nih. Mungkin kita dari yang airdrop gratisan dulu aja teh. Nah ini airdrop gratisan tuh apa aja sih step by stepnya harus kita perhatiin nih?
kalau misalkan kita pemula baru mau nyoba-nyoba nih tentang airdrop nih kayak gimana teh? Iya, jadi sih biasanya kalau untuk yang masih pemula gitu kan, dan emang paling banyak jadi pertanyaan sih gimana sih mulai airdrop tuh awalnya dari apa? Nah itu tuh. Biasanya kalau misalnya dari aku gitu ya untuk kasih tahu kayak member baru atau gimana itu kayak udah siapin dulu aja tools-toolsnya gitu. Oke. Karena kan sistemnya airdrop ini kan kemarin udah dikasih tahu ya kayak giveaway gitu, berarti ya fokusnya itu antara naikin interaksi di sosial media proyeknya gitu kan. Makanya sih dibutuhin biasanya toolsnya itu sosial media sama wallet. Oke. Ya gitu. Oke. Berarti siapin dulu wallet. Iya, sama sosial media. Sama sosial medianya itu boleh yang kita udah ada atau bikin baru atau gimana? Ya bagusnya sih sebenarnya bikin baru ya, karena dipisahin gitu sama yang akun utama gitu ya. Gitu. Dan yang paling utama sih biasanya karena orang-orang kripto aktifnya banyaknya di Telegram, jadi ya udah di Telegram, Twitter gitu punya. Itu wajib aja Telegram atau itu tuh wajib ya? Wajib. Sisanya sih ya opsional lah. Dan biasanya Discord gimana? Iya Discord juga. Terus biasanya sih makin dia banyak aktif di airdrop itu makin toolsnya juga makin nambah-nambah lagi gitu. Yeah. Tapi itu info-info itu di komunitas Valuable pasti diupdate kan teh? Pasti. Jadi setiap misalnya ada jenis airdrop yang baru atau kayak cara kerjainnya tuh beda gitu ya sama airdrop yang standar biasa, itu kita kasih tahu kayak pakainya tuh toolsnya apa gitu kan, cara ngerjainnya gimana gitu kita jelasin secara detail juga gitu. Nah kalau untuk ini teh ya wallet nih, nah kalau untuk wallet ada rekomendasi nggak teh misalkan apa gitu, yang biasa dipakai? Biasanya sih kalau EVM itu di jaringan yang standar ya untuk kayak standar airdropnya gitu. Biasanya pakai Bitget Wallet atau MetaMask mungkin. Gitu. Kalau yang di handphone sih gampangnya biasanya pakai Bitget Wallet atau ya MetaMask biasanya untuk extension gitu kan. Tuh teman-teman yang bingung tuh harus ada wallet dulu nih, bisa MetaMask tadi ya, atau Bitget Wallet juga teman-teman bisa. Kalau Trust Wallet gimana tuh? Trust Wallet bisa sih, cuman kayak udah lama banget. Biasanya kalau dulu awal-awal mulai airdrop memang pakai Trust Wallet ya. Cuman sekarang udah ganti sih biasanya. Karena sama harus ini ya aktif di media sosial ya kalau kayak gitu ya. Iya, ya ikutin aja misalnya informasi di channel-channel airdrop yang kalian tahu gitu ya, kayak tasnya kayak gimana ikutin aja di situ. Ada tugas-tugas gitu ya. Nggak begitu aktif di sosial media, cuman share-share garapan juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Oke. Nah ini untuk preparingnya mungkin awalnya itu dulu ya, media sosial dan wallet itu. Nah kalau misalkan kita nih kan orang-orang tuh banyak yang bingung gitu ya. Oke, udah bikin nih Twitter misalkan, atau misalkan dia udah join di Telegram udah kayak gimana gitu. Nah untuk mencari airdrop itu tuh dia harus masuk kemana atau akun apa gitu yang harus dia ikuti gitu kan? Gitu. Jadi gini kan sebenarnya banyak banget komunitas airdrop itu di Telegram. Jadi nggak cuma Valuable aja, kalian juga bisa bisa nyari gitu. Cari aja keywordnya airdrop. Nanti juga banyak kok channel-channel yang ngasih informasi seputar info-info airdrop gitu. Jadi sebenarnya sekarang tuh gampangnya kita nggak usah langsung kayak research sendiri gitu, nyari di Twitter, nyari di Medium. Udah dirangkum di grup gitu. Jadi tinggal ngerjain aja sebenarnya. Oh iya tuh teman-teman, ini saya juga udah lihat grup Telegramnya ini ya, Valuable gitu Kang ya. Ternyata luar biasa Kang. Luar biasa itu apa gitu teman-teman ya? Teman-teman coba search aja di Telegram itu valuable.id. Itu dia sama kayak ini ya, kayak Upside Bit dan Evolution Trading juga. Dia ada channel dan grup chatnya. Itu kalau yang channelnya, kalau kita mah ibaratnya ngupload di channel paling sehari paling banyak berapa gitu Kang ya. Anak-anak Valuable itu sehari tuh bisa puluhan Kang. Betul. Karena memang update banget. Karena airdropnya banyak kan gitu. Itu kalian tuh itu digarap semua nggak? Digarap semua. Serius? Iyalah pasti. Jadi kan isinya nggak cuma garapan, misalnya garapan yang harus dikerjain, ada juga update garapan sebelumnya. Misalnya ngasih tahu ini ada yang landing gitu. Tetap dimonitoring ya, dikasih tahu juga ya. Kalau saya kan biasanya paling sehari 5-10 gitu. Iya kita segitu udah lumayan kan. 3 pair, terus nanti sore dilihat lagi pairnya segini gitu. Update-nya gini, paling gitu aja. Kalau Valuable saya lihat serem kan. Malah kita tuh bingung sebenarnya kalau jadi admin tuh, kalau misalnya dalam sehari tuh nggak ada postingan tuh kayak aduh ini gimana nggak ada postingan gitu kan. Makanya harus benar-benar nyari-nyari aja kalau nggak ada yang share dimanapun gitu. Kita langsung cari aja ke Twitter gitu kan. Jadi kita sendiri gitu admin yang nyari-nyari airdropnya gitu untuk member. Kalau tim Valuable sendiri tuh ada berapa sih teh yang suka nge-searching bagi-bagi kayak gitu kan?
Untuk khusus airdrop ya. Khusus airdrop itu sebenarnya ada 3 orang, cuman kalau sekarang yang lagi aktif tuh berdua aja sih gitu. Berdua iya. Sebanyak itu. Berdua aja, termasuk saya sih utamanya gitu. Kalau Kang Dori tuh masuk nggak Kang Dori tuh? Dori tuh enggak share garapannya, tapi dia ngerjain. Dia yang paling banyak garapan rahasianya kayaknya. Kayaknya sih garapan rahasianya dikip kayaknya. Yang udah udah cuan, sisanya udah share ke value. Enggak gitu. Enggak boleh. Community is king kan. Tapi ini kayak, saya penasaran deh. Misalnya saya baru mau mulai banget nih, saya nggak punya apa-apa. Kan tadi toolsnya udah ada. Nah paling yang saya kalau saya pengen mulai airdrop, apakah saya perlu modal? Kalau perlu itu berapa? Atau kalau itu kan mulai retroaktif, kalau nggak retroaktif tuh kira-kira ada nggak sih kita bisa expect mulai dapat hasil dari airdrop itu berapa lama gitu? Karena saya tahu orang-orang di komunitas itu nggak sabaran. Saya baru ngasih analisa sekarang, 2 jam kemudian mana bang belum cuan? Ya ntar dulu. Itu pasti ada aja sih. Hampir sama sih kasusnya gitu kan. Kayak misalnya nih member baru, dia baru join, baru garap kayak cuman beberapa hari tuh langsung ini kok kapan cairnya gitu kan. Padahal kan kita nggak bisa kasih tahu estimasi waktunya gitu kan. Kecuali emang sistemnya dia garapan yang kayak langsung landing gitu kan, langsung masuk ke wallet atau gimana. Biasanya sih kalau estimasinya gitu, misalnya kalau kayak Santai ya. Aduh. Misalnya nih untuk kayak airdrop yang gratisan itu, biasanya sih modalnya untuk PV doang sih gitu. Jadi nggak banyak. Jadi misalnya sekitar paling $10 juga udah bisa. Udah banyak ya. Banyak sih masuknya gitu kan. Asal main aja di jaringan-jaringan yang murah gitu. Biasanya kalau untuk estimasi cairnya kapan sih kita nggak tahu juga. Kita nggak bisa ngasih kayak estimasi kapannya gitu. Kayak waktu pengalaman aku dulu aja, waktu pas awal-awal garap airdrop itu kayak 2-3 bulan tuh baru dapat gitu ya. Harus ekstra sabar banget. Tapi lumayan itu 2-3 bulan mah sebenarnya. Lumayan. Nah dari pas udah landing pertama itu karena ya mungkin kita banyak garapnya juga gitu kan, jadi makin banyak peluang kita dapatnya. Ya udah abis landing yang itu langsung landing lagi gitu. Nah ini pertanyaan lagi nih tadi. Misalnya saya mau coba full airdrop gitu. 2-3 bulan kan tadi dapat ya. Mungkin nah kalau udah mulai jalan agak lama, kita bisa ngasih estimasi nggak sih, atau kita bisa dapat estimasi nggak, misalkan potensinya bisa dapat 2 digit misalkan kayak gitu. Atau ya mungkin angka kan akan sangat random gitu. Mungkin kayak kasar aja bisa nih hidup buat ngehidupin keluarga 2 anak atau gimana gitu. Ada yang bisa beli mobil kan. Iya benar juga. Kan orang jadi orang tuh karena kalau saya perhatiin di komunitas emang banyak yang kayak gitu. Jadi kadang-kadang orang ragu tuh bukan karena mereka nggak sabaran, tapi ini saya mau nge-effort nih, worth it atau enggak gitu. Takutnya kan 3 bulan udah ngejalanin kan dapatnya cuma 2 juta gitu. Kan enggak worth it buat kerja dia 3 bulan kan gitu. Biasanya sih kalau misalnya yang kayak gitu tuh kita emang harus ada effort dikit kan. Jadi masuknya kita pilihnya ke airdrop retroaktif gitu. Mungkin anggaplah kita udah punya pengalaman nih gitu ya di airdrop gitu ya. Kita masuk aja ke airdrop retroaktif. Biasanya sih itu ya suka ada lah kayak gambar-gambaran saya kapan nih project ini tuh akan launching tokennya. Suka ada estimasi kapan dia ngadain airdropnya gitu kan. Suka ada kayak dari situ gitu. Dan suka ada risetnya juga. Kita juga admin biasanya ngumpulin info-info juga gitu. Kalau misalnya estimasi nih garapan A ini akan ya cuan lah misalnya berapa 10 juta atau berapa gitu. Dikasih insight juga ternyata ya. Kita pasti selalu kasih insight. Ada estimasi. Makanya kayak maksimal ini garapannya lumayan, kayak kita lihat dari packetnya, terus dari tokenomicsnya, kayak gitu. Kan lumayan gitu. Kalau misalkan ada orang yang saya pengen full airdrop 3 bulan, terus tapi cuma dapat sedikit kan pasti mikir ya. Kalau misalkan, saya akan kerja full airdrop 3 bulan dapat 20 juta, ya orang bakal wah lumayan nih. Worth it nggak nih? Gitu. Tapi emang benar juga sih itu yang kata Kang Kul itu, kalau misalkan ini kan ada yang secara umum ya airdrop itu yang gratisan gitu ya, dan ada yang retroaktif yang memakai modal gitu. Nah kalau kayaknya sih ya, ini pengetahuan saya kayaknya kalau yang retroaktif tuh emang mungkin lebih aman dan lebih menguntungkan mungkin ya. Iya, bisa dibilang lebih menjanjikan lah ya. Mungkin karena kan ibaratnya effort kita juga lebih banyak gitu, pasti ya hasilnya juga ya tahu lah kan usaha tidak mengkhianati hasil lah gitu. Untuk modal teh kalau misalkan kita mau 3 bulan gitu ya fokus di retroaktif, itu modal yang kata teh pas tuh berapa teh kira-kira? Gini nih. Jadi kan kalau retroaktif itu kita ya mungkin ada insight juga nih ya kapan dia mungkin launching tokennya, cuman
kadang nggak nentu juga gitu. Kita nggak bisa dibatasin kayak misalnya kita baru memulai sekarang terus dalam 3 bulan ke depan gitu, itu nggak bisa ditentuin kayak gitu. Cuman kalau misalnya dari modal, kita misalnya dari modal minimalnya $100 lah gitu kan. Iya, karena kan emang untuk kegiatan ini kan di on-chain kan, kayak trading, swap, bridge gitu. Dan emang sebenarnya modal yang kita keluarin itu lebih banyaknya untuk fee-nya aja. Oke. Untuk fee. Jadi semakin banyak transaksi ya udah keluar fee gas fee aja. Itu bisa retroaktif itu kayak gitu karena kita nyobain platform tersebut lah. Platformnya atau kayak jaringannya gitu. Oke tuh. Tapi emang harus banyak-banyakan ini Kang, banyak-banyakan volume transaksi sih kalau misalnya di. Kalau kayak gitu tuh fee-nya juga lumayan tuh. Iya, makanya kalau di jaringan Ethereum gimana tuh itu? Ya gitu makanya kan lumayan tuh ya. Benar enggak sih? Iya, apalagi kan DeFi ya, di DeFi ya. Lumayan tuh rada-rada ini. Tuh. Makanya teman-teman kalau misalkan di teman-teman yang kayak tadi lah modal $100 gitu teh ya mungkin saya minimalnya gitu. Ya minimalnya kalau modal $100 mungkin jaringannya yang kayak jaringan Ethereum kayak gitu ya. Ethereum karena udah bisa mapi sih sebenarnya. Iya, itu $100 mah cuma berapa kali TikTok gitu. Bahayanya. Itu paling minimalnya sih. Kalau untuk saat ini nih teh yang lagi teteh monitoring atau lagi teteh bagiin nih, yang lagi ramai itu ada apa sih teh? Ada sih. Mungkin ya spill dikit lah ya, untuk lebih detailnya mah bisa langsung ke channel aja gitu ya. Ada sih dari project jaringan Solana gitu kayak MRTV, terus juga kayak mungkin Stacknet sekarang walaupun misalnya udah lumayan udah dekat-dekat dia mau launching token tapi ya boleh lah siapa tahu mau coba gitu. Masih ada chance lah gitu ya. Cek casing gitu biasanya banyak sih di jaringan-jaringan layer 2 gitu ya. Pokoknya dia kalau ada garapan atau retroaktif dari jaringan layer 2 itu coba aja kalian garap gitu. Wah, ini insight tuh teman-teman yang baru mulai nih. Coba jaringan-jaringan layer 2 tuh. Yang terutama yang tadi ya udah biasanya di blockchain baru gitu ya. Oh, benar juga. Oh, gitu. Ini pengen panjang lebar nih Kang ya, pengen lebih mendalam, tapi kita udah dapat insight juga ya dari step by stepnya mungkin dari tadi ya kita udah ada nyiapin wallet lah, media sosialnya, terus kita udah mengenal juga kalau yang gratisnya kayak gimana, yang retroaktif seperti apa kayak gitu. Mungkin untuk episode kedepannya tuh kita akan membahas lebih detail nih ya untuk cara-caranya, terus mengenal apa ya secara fundamental tuh apa aja sih yang harus kita analisa gitu kan. Karena kalau airdrop mah lebih ke fundamental mungkin ya, beda dengan kita secara teknikal gitu. Nah ini juga ada ini sih Kang, nanti mungkin kedepannya akan kita bahas juga nih bareng Kang Kurnia. Karena kan sekarang tuh lagi rame token-token yang ini Kang, kayak Solana kemarin, PAM, terus token-token di jaringan si Solananya satu persatu mulai terbang kayak gitu tuh banyak juga. Loket memenya gitu ya. Iya, yang loket pada ini gitu. Itu juga di komunitas juga banyak yang nanyain gitu. Mungkin next episode teman-teman ya kita akan bahas tentang fenomena tersebut nih bareng Kang Kurnia juga. Nanti bareng Teh Echa juga kita akan lebih deep talk lagi ya tentang airdrop. Terus nanti mungkin kita bakal sharing juga nih pengalaman Teh Echa dan teman-temannya di airdrop tuh seperti apa sih gitu. Pas lagi up-nya lagi seperti apa, mungkin dari Kang Kurnia juga ya pengalamannya seperti apa. Kalau untuk Kang Kurnia sih sebenarnya dari kemarin udah banyak spill kita nih ya. Sekaliber Kang Kurnia aja udah lama gitu ya. Trading tuh tetap sih psikologi yang utama ya. Sama sih. Aduh ini udah banyak banget nih insight ya, kita udah ngomong Kang Kurnia sama Teh Echa juga gitu ya. Untuk teman-teman sekali lagi kalau yang mau join dengan komunitas kita bisa klik link di deskripsi ya, ada Evolution Trading, ada Valuable ID juga, ada UpsideBit. Join di sana, nanyanya bebas teman-teman, nggak ada limit atau bonus, tanya-tanya aja. Mau teman-teman yang baru mulai banget nanya yang ibaratkan yang fundamental yang basic banget juga tanya aja, jangan malu-malu teman-teman. Malu, banyak yang nanya kadang-kadang. Banyak juga kan ya. Makanya waktu itu saya nanya, saya sempat posting gitu kan, Ethereum akan gini-gini. Iya. Bang, Ethereum itu apa gitu? Tuh, sebasic itu gitu. Nah, ini pertanda loh teman-teman, karena gini, pada saat bullish yang kemarin itu kan banyak juga pendatang baru ya, yang ibaratkan aduh kripto apa, cuma ikutan teman-temannya nih. Makanya untuk teman-teman kalau misalnya ada teman-teman yang lain juga gitu yang baru gabung di grup komunitas kita, tanya aja, nggak usah malu-malu teman, kita mah orangnya alhamdulillah baik. Banyak yang ini sebenarnya, banyak yang takut dihujat sama teman-teman sekomunitas. Padahal saya yang punya komunitas aja ya udah biasa aja gitu. Ya kita aja yang punya gitu ya, biasa aja. Jangan takut teman-teman, jangan takut dibully, jangan takut dibanding nanti teman-teman salah langkah, itu yang lebih bahaya teman-teman. Lidah kita masih santun ya. Lidah kita masih santun lah, kita masih beretika teman-teman. Tenang aja.
Oke, ngaburnya Iya. Teh Eca, terima kasih banget nih Iya, udah sama-sama. datang di podcast Upside Beat ya di Iya. Awang Crypto. Mungkin next episode kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam gitu ya, dan untuk mengedukasi juga teman-teman, kita lebih ke sharing lah gitu ya sama teman-teman. Iya. Dan untuk teman-teman ini kalau misalkan ada yang mau bertanya atau apa, tanyain aja di grup komunitas kita. Iya. Jangan takut, pokoknya jangan sungkan-sungkan, tanya aja mau sebasic apapun atau kayak gimana silahkan, mau PM silahkan lah Iya. teman-teman. Mungkin untuk episode kali ini kita sudahi aja. Oke. Teman-teman tetap ya trade safe, jangan lupa kontrol money management dan risiko. Oke, Iya. bye bye. Berapa? 26. 26 menit, itu kan rasanya.